Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus mengelola pikiran kita, saudara. Kalau saudara mau kasih judul yang bagus, kasih saja judul tata kelola pikiran gitu, saudara. Karena saya mendapati sebagian besar, mungkin bukan sebagian besar, benar-benar besar, mungkin 99% permasalahan, pergumulan hidup kita, semua emosi negatif yang bisa muncul dari hidup kita, semuanya rata-rata berasal dari masalah pikiran. Itu sebabnya saya mempercayai bahwa kalau saja seandainya kita bisa mengelola pikiran kita dengan benar, seperti yang Tuhan firmankan, maka saya percaya hidup kita akan jauh lebih baik. Hidup kita akan jadi jauh lebih baik, saudara. Ada banyak orang-orang yang dalam perjalanan rohaninya, dalam perjalanan usahanya, dalam perjalanan pekerjaannya, banyak menemui hambatan-hambatan yang sebetulnya bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri, yaitu dari pikiran. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan secara spesial, secara khusus tentang pikiran. Dan kita harus melatih ulang pikiran kita, karena notabene-nya adalah pikiran kita ini bawaan manusia lama, saudara. Segala sesuatu yang berasal dari manusia lama harus dilatih ulang. Itu sebabnya tugas kita setelah kita dilahirkan kembali adalah belajar mengelola pikiran kita. Istilah Alkitabnya adalah belajar membaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Rasul Paulus berkata, hendaklah engkau diperbaharui dalam akal budimu, supaya engkau tidak dicetak seperti dunia ini, tetapi dicetak seperti yang Tuhan inginkan. Amin, saudara. Karena pikiran kita dicetak oleh dunia ini. Semua yang terjadi dalam hidup kita, latar belakang kehidupan kita, budaya kita, semua perkataan orang dalam hidup kita, yang masuk dalam hidup kita, semuanya telah mencetak kita. Mencetak pikiran kita. Karena orang itu akan jadi sebagaimana pikirannya. Kalau saudara punya pikiran gagal, maka saudara akan menjadi orang gagal. Tapi kalau saudara punya pikiran adalah orang sukses, maka saudara akan menjadi orang sukses. Di luar sana ada banyak yang mengajarkan bagaimana mengelola pikiran. Nah, hari ini saya mau memberitahu saudara-saudara, saya mau mengajar kepada saudara bagaimana saudara harus mengelola pikiran supaya jalan hidup saudara menjadi lebih baik. Amin. Ketika saudara mengikuti Tuhan, saudara juga harus belajar mengelola pikiran sehingga pikiran saudara sama dengan pikiran Kristus. Jadi saya akan mengajarkan semuanya itu kepada saudara pada hari ini. Karena itu jangan kemana-mana, ikuti sampai akhir live streaming ini, dan jangan lupa subscriber. Kayak YouTuber aja ya, saudara. Contoh yang paling gampang hari-hari ini adalah saya melihat ada banyak orang, khususnya orang Kristen, yang dicengkram dengan berbagai ketakutan. Loh, ketakutannya bukan cuma soal corona loh. Orang takut kena corona. Tapi sekarang ini ketakutannya bukan cuma karena kena virus. Ada yang takut dipecat. Gimana nih kalau dipecat? Ada yang takut dipotong gajinya. Kalau yang sudah dipotong gajinya takut dipecat. Kalau yang sudah dipecat, nah mungkin itu nggak ada yang ditakutkan lagi. Karena sudah dipecat. Yang berbisnis juga takut. Ada banyak ketakutan yang menghantui kehidupan orang. Khususnya orang percaya. Saya bicara tentang orang percaya karena itu tidak sepatutnya, saudara-saudara. Nah, pertanyaan terbesar yang perlu saudara jawab adalah, mengapa saudara takut? Kenapa saudara takut? Kenapa? Kenapa? Nggak berani.
Terima kasih buat jawaban yang sangat simpel. Saya menunjukkan kepada saudara dalam Kejadian pasal 31 ayat 31. Kejadian pasal 31 ayat 31. Inilah penyebab mengapa orang menjadi takut. Kejadian pasal 31 ayat 31. Semua sudah di situ? Kejadian pasal 31 ayat 31. 2, 3. Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena... Jadi aku takut karena... Jadi orang itu takut karena berpikir, saudara. Jadi bagaimana caranya supaya saudara nggak takut lagi? Jangan mikir. Ini jawaban Yakub terhadap Laban. Kenapa Yakub kok bawa anak-anaknya, bawa cucu-cucunya pergi begitu saja tanpa meninggalkan pesan kepada Laban mertuanya? Alasan Yakub adalah melakukan itu karena dia takut. Tapi alasannya mengapa dia takut adalah karena dia berpikir jangan-jangan mertuanya ini akan mengambil kembali anak-anaknya itu daripada Yakub. Artinya istrinya Yakub diambil lagi oleh Laban, diretur. Ini ketakutan Yakub yang belum tentu terjadi. Kenapa Yakub takut? Karena dia berpikir. Satu contoh lagi, Kejadian pasal 20 ayat yang ke-11. Kejadian pasal 20 ayat yang ke-11. Sudah di situ semua? Baca. Lalu Abraham berkata, aku takut akan Allah tidak ada di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Jadi ketika Abraham memasuki Filistin, rajanya Abimelek, dia berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Karena istriku cantik, tentu istriku akan diambil, lalu aku akan dibunuh. Itu pikirannya. Dan tidak terjadi lagi. Jadi sebetulnya sebagian besar yang saudara pikirkan dan yang pikirannya itu membuat saudara takut, itu tidak terjadi. Cuma karena saudara berpikir, saudara jadi takut. Mengapa orang nggak berani keluar rumah? Karena takut. Mengapa mereka takut? Pasti karena mikir. Makanya orang yang nggak suka mikir nggak banyak takut, saudara. Yang banyak takut itu yang suka mikir. Kenapa orang menjadi takut? Karena berpikir. Karena pikiran. Lalu kenapa pikiran bisa membuat kita takut? Berarti karena pikirannya salah. Karena pikirannya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang, hendaklah engkau diperbaharui dalam pikiranmu. Saudara boleh percaya di dalam roh saudara bahwa roh saudara sudah lahir baru. Saudara adalah manusia baru yang luar biasa dahsyat. Di dalam dirimu ada roh kebangkitan Kristus. Engkau sudah merdeka. Engkau sudah menang seperti Yesus menang. Tapi selama pikiranmu belum dikelola, belum ditata ulang, belum diperbarui sesuai dengan firman Tuhan, roh saudara perkasa, roh saudara hebat, tapi pikiranmu masih manusia lama, pikiranmu akan menarik engkau turun. Berapa kali saudara mengalami ada saat-saat di mana saudara merasa roh saudara bekerja dengan kuat dan kau menjadi perkasa. Betul? Pernah mengalami gitu? Engkau merasa semua masalah rasanya kecil. Tapi tiba-tiba engkau berpikir.
Dan karena engkau berpikir, tiba-tiba rohmu yang tadinya berkobar-kobar, rohmu yang tadinya perkasa itu jadi ciut. Mengapa seperti itu? Karena engkau berpikir. Lalu apakah kita nggak boleh berpikir? Bukannya begitu. Karena otak diberikan untuk dipakai. Tapi permasalahannya adalah saudara harus memakai pikiran saudara untuk memikirkan hal-hal seperti yang Tuhan inginkan. Selama pikiran saudara selaras dengan firman Tuhan, maka saya percaya berbagai emosi negatif, diantaranya ketakutan, itu bisa pergi sirna dengan sendirinya. Saudara nggak akan banyak mengalami masalah di dalam dirimu sendiri, saudara. Karena engkau berpikir. Karena itu berhati-hatilah dengan apa yang sedang engkau pikirkan. Sekarang saudara ada di hadapan saya mendengar firman Tuhan. Apa yang sedang engkau pikirkan? Firman Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Tapi apakah semua orang sedang memikirkan firman Tuhan? Belum tentu. Ada yang pikirannya sedang menerawang. Hari ini ulang tahun dirayain di mana nih? Ada pikirannya yang sedang memikirkan masalah mungkin. Ada yang pikirannya sedang menerawang masa depan. Gimana masa depanku ini? Ada yang pikirannya sedang dicengkram dengan berbagai ketakutan. Bagaimana langkah ke depan? Apa yang harus aku lakukan ke depan ini? Diikat, diperangkap, dicengkram dengan ketakutan. Semuanya terjadi dalam pikiran. Itu sebabnya kalau iblis mau menjatuhkan saudara, iblis akan menjatuhkan saudara lewat pikiran. Dia menaburkan pikiran-pikiran yang tidak pada tempatnya dan engkau ditarik turun olehnya. Iblis tidak punya kuasa untuk merusak hidup kita. Garis bawahi itu. Iblis tidak punya kuasa untuk merusak hidup kita. Iblis bahkan tidak bisa menyentuh hidup kita karena kita sudah dibasuh oleh kuasa darah Yesus. Iblis tidak punya kuasa untuk menjamah hidup kita, untuk menjatuhkan kita, untuk merusak hidup kita. Tidak punya. Lalu apa yang iblis lakukan? Dia tabur pikiran yang tidak sesuai dengan firman dalam pikiranmu dan engkau akan jatuh dengan sendirinya. Yang iblis lakukan adalah dia akan memasang perangkap tipu dayanya lewat pikiran saudara supaya pikiran saudara diputar balikan, yang tadinya mempercayai Allah jadi berbalik malah mencurigai Allah dan dengan sendirinya engkau jatuh. Tapi iblis tidak bisa menjatuhkan saudara. Paham apa yang saya sampaikan? Iblis sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Sudah ditelanjangi di depan umum. Sudah kalah dan kalahnya total. Kalah mutlak. Dia nggak punya daya. Satu-satunya senjata yang bisa dia andalkan adalah tipu daya. Dan itu sebabnya kalau sampai saudara menjadi terus turun dan terus turun dalam berbagai area kehidupan saudara, itu disebabkan pasti karena pikiranmu yang masih dikuasai oleh roh jahat, yang masih banyak ditipu oleh roh jahat. Padahal Tuhan kurangnya apa coba? Roma pasal 8 berkata, siapa yang mau menggugat kita? Kita orang pilihan Allah. Harusnya Allah yang menggugat kita. Lah yang menggugat kita malah mati buat kita, menjadi pembela buat kita. Lalu siapa yang menggugat kita? Tidak ada. Lalu siapa yang bisa mengalahkan kita? Tidak ada. Karena iblis yang menjadi lawan tanding kita sudah dikalahkan oleh Yesus. Makanya Alkitab berkata, kita lebih daripada pemenang.
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tanpa Dia, kita tidak bisa jadi pemenang. Tapi bersama Dia, kita menjadi lebih dari sekadar pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Kejatuhan manusia yang pertama disebabkan karena iblis berhasil menipu manusia dan membelokkan pikirannya. Dia datang kepada Hawa, hati-hati kaum Hawa, karena iblis akan mempengaruhi pikiranmu. Karena kalau Hawanya sudah dipengaruhi, biasanya Adamnya bisa dipengaruhi juga. Mungkin dia berusaha mendekati Adam, tidak berhasil, dia dekati Hawanya. Hawa didekati dan mulai diajak ngobrol. Bukankah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan buahnya? Hawa bilang, oh bukan begitu firmannya. Firmannya, semua boleh dimakan kecuali satu pohon di tengah taman itu. Yaitu pohon pengetahuan. Karena kalau kami memakannya, Allah bilang kami akan mati. Lalu iblis mulai menaburkan pikiran yang berbeda dengan firman. Sebetulnya enggak begitu. Kalau kamu makan itu, kamu enggak akan mati sebetulnya. Malah kamu akan menjadi punya pengetahuan seperti Allah. Apa yang ditaburkan oleh iblis dalam pikiran Hawa? Mengubah pikiran Hawa dari percaya kepada Allah menjadi curiga kepada Allah. Dan itulah yang telah berhasil menjatuhkan orang Kristen selama ini. Akhirnya Hawa berpikir, jangan-jangan benar apa yang dikatakan si ular. Bahwa kalau aku makan, aku tidak mati, tapi mataku terbuka. Aku menjadi seperti Allah. Oh, rupanya selama ini Allah melarang kita makan buah itu, karena kalau kita makan buah itu, kita akan jadi seperti Allah. Allah nggak mau tersaingi. Curiga. Dan kalau saudara sudah curiga terhadap Allah, itulah awal dari penurunan kemerosotanmu di dalam Tuhan. Jangan curiga terhadap Allah. Itu sebabnya Kolose pasal 3 berkata seperti ini. Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan memerintahkan kita untuk mengelola pikiran kita. Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Semua sudah di situ? Ayo kita baca. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, mana suaranya? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi Tuhan memerintahkan kepada kita, kalau kita harus mengelola pikiran, kita harus membuat pikiran kita, atau memakai pikiran kita untuk memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa kita harus memikirkan yang di atas? Ini sorga maksudnya, bukan genteng. Kenapa kita harus memikirkan perkara yang di atas? Karena Kristus ada di sorga. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah, itulah yang harus kita pikirkan. Kristus duduk di sebelah kanan Allah, bicara tentang Kristus memerintah. Duduk di sebelah kanan Allah. Kalau Kristus memerintah, berarti semua ada dalam kendalinya Tuhan. Ayo kita mulai berpikir, pikirkan perkara yang di atas, di mana Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jangan pikirkan perkara yang di bumi. Perkara yang di bumi apa, saudara? Perkara yang di bumi, saudara kayak bukan orang bumi deh. Bingung ketika ditanya perkara yang di bumi apa? Bingung seolah-olah. Ya, saya tahu sih saya berhadapan dengan orang-orang sorgawi. Perkara yang di bumi apa? Mikirin duit, oke. Apa lagi? Kerjaan, oke. Apa lagi? Hah? Jodoh. Sorry, saya harus gariskan ini bagi yang belum mendapat jodoh maksudnya kan.
Yang sudah dapat jodoh, please jangan pikirin jodoh kecuali jodoh untuk anakmu. Jangan pikirin jodoh untuk dirimu. Oke. Sudah lewat masamu. Apalagi perkara yang di bumi? Penyakit, apalagi? Singkat kata daripada kelamaan. Singkat kata, perkara yang di bumi itu masalah-masalah. Masalah jodoh, jodoh masalah. Iya. Bagi yang belum dapat jodoh, jodoh itu masalah. Cuma masalahnya ada yang besar, ada yang kecil gitu, saudara. Tapi masalah. Pikirin keuangan, maksudnya apa? Masalah keuangan, masalah kebutuhan. Daripada saudara, pikiran saudara ditujukan kepada masalah, terus pikirin masalah, terus mikirin masalah, terus mikirin masalah. Coba berpikir perkara yang di atas. Perkara yang sorgawi. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau saudara tahu Kristus masih duduk di sebelah kanan Allah Bapa, artinya dia masih memerintah. Artinya semua dia yang pegang kendali. Siapa yang pegang kendali soal protokol kesehatan? Siapa yang pegang kendali tentang virus corona? Pada akhir-akhirnya Tuhan yang pegang kendali kok. Dia masih duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau engkau terus memikirkan masalah, ya tentu saja saudara menjadi takut. Saudara menjadi sedih. Tapi kalau saudara berpikir tentang perkara yang di atas, bukan yang di bumi, saudara jadi besar hati. Oh iya, tenang, Tuhan masih bekerja. Tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Gitu gerakannya saudara. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, saya percaya semua orang Kristen sudah hafal ayat ini. Haleluya. Sudah di situ semua? Ayo baca sama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Selain yang ini jangan dipikirin. Bahkan Rasul memberikan batasan-batasan untuk pikiran kita dipakai. Engkau hanya boleh berpikir tentang apa yang benar, tentang yang semua yang mulia, tentang semua yang adil, tentang semua yang suci, tentang semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Ini pikirkannya semua loh. Bukan cuma benar, tapi mulia, adil, suci. Karena banyak orang berpikir, ini gue lagi mikirin yang benar. Pertanyaannya mulia atau enggak? Adil atau tidak? Suci enggak? Bukan cuma benar, tapi benar, mulia, adil, suci, manis. Oh ini suci. Pertanyaannya manis atau enggak? Dan kadang-kadang kalau saya bilangin orang, ngomongnya jangan kayak gitu. Kurang manis kedengarannya. Menyakitkan hati. Tapi kan ini benar. Mungkin benar tapi enggak manis. Enggak sedap didengar. Ngomong tuh bukan cuma suci, tapi harus manis dan sedap didengar. Artinya ketika saudara ngomong kebenaran juga harus manis dan sedap didengar. Jangan setiap kali saudara ngomong kebenaran orang berkata pahit. Nanti orang berpikir kebenaran itu rasanya pahit. Tapi ketika saudara bicara tentang kebenaran, orang selalu mendengarnya manis, sedap didengar. Nanti orang akan berpikir kebenaran itu manis rasanya. Selamat siang. Apakah dirimu masih ada di sana? Halo, bisa diangkat lagi suara saya?
Harus pikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kadang-kadang saudara benar tapi kurang patut dipuji. Harus seimbang. Bagaimana caranya supaya pikiran kita bisa memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, ya harus dikelola. Pikiran nggak bisa dibiarkan jalan sendiri. Karena pikiran itu seperti kendali, kemudi di sebuah mobil. Mobil itu mau ke kiri atau ke kanan tergantung kemudinya. Kalau kemudinya diarahkan ke kiri, maka dia akan ke kiri. Kalau kemudinya saudara arahkan ke kanan, maka mobilnya akan jalan ke kanan. Halo? Nah, jangan pernah saudara naik mobil, kemudinya saudara biarkan jalan sendiri. Saudara cuma liatin. Ke kiri. Saya tahu teknologi telah mengusahakan mobil yang bisa jalan sendiri. Tapi itu pun kemudinya harus dikendalikan. Pasti ada kendalinya. Entah kita ngomong, entah pakai remote. Tapi kita yang mengendalikan. Nah, ini anehnya banyak orang Kristen seringkali membiarkan pikirannya jalan sendiri. Kalau saudara membiarkan pikiranmu jalan sendiri, tidak dikelola dengan baik, jangan heran engkau akan banyak nabrak-nabrak. Hidupmu akan nabrak kiri kanan, dan tidak heran seluruh badanmu benjol-benjol. Karena nabrak-nabrak. Jalannya nabrak-nabrak karena pikiran engkau biarkan jalan sendiri. Engkau tidak berusaha mengendalikan pikiranmu, menguasai pikiranmu. Tuhan sudah memberikan batasan. Kalau engkau mau berpikir, pikirkan perkara yang di atas, jangan yang di bumi. Kalau engkau mau berpikir, pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan yang itu. Selama saya menyampaikan firman Tuhan ini, apa yang ada dalam pikiranmu? Sedikit banyak saya bisa merasakan ada beberapa pikiran yang masih berjuang untuk ditaklukkan kepada firman Tuhan. Hari ini engkau harus menang. Kalau engkau menang atas pikiranmu, saya percaya engkau menang atas kehidupanmu. Kalau engkau bisa menaklukkan apa yang kau pikirkan, engkau kelola dengan baik apa yang kau pikirkan, ada banyak musuh yang bisa dikalahkan. Ada banyak masalah yang tidak perlu engkau tanggung. Bahkan di tengah badai engkau bisa tidur tenang seperti Yesus. Karena pikiranmu penuh dengan damai sejahtera. Mengapa? Karena engkau selalu memikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi.